Inilah video terakhir yang saya buat di tahun ini. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak Anda melakukan refleksi di akhir tahun, sekaligus membuat resolusi di tahun baru. Hanya saja, apa yang akan kita lakukan ini mungkin akan berbeda dari apa yang dilakukan kebanyakan orang ketika mereka melakukan refleksi akhir tahun ataupun membuat resolusi tahun baru. Karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Bahasa Indonesia itu unik. Ada beberapa kosakata yang menurut saya aneh. Bahkan itu bisa disebut kecelakaan bahasa. Saya berikan satu contoh keanehan kosakata dalam bahasa Indonesia berkenaan dengan penggunaan kata dulu. Apa yang muncul di benak pikiran Anda ketika mendengar kata dulu? Kata dulu menunjuk sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tapi anehnya, kata dulu itu juga kita pakai untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di waktu sekarang ini. Saya beri contoh. Misalnya kita berkata, makan dulu sana. Tunggu sebentar ya, aku mandi dulu. Aku pergi dulu ya. Kata dulu maknanya jadi tidak jelas. Itu menunjuk masa sekarang atau masa lampau. Makannya sekarang atau dulu. Mandinya sekarang atau dulu. Perginya sekarang atau dulu. Siapa yang memulai kekacauan bahasa seperti itu? Saya tidak tahu. Itu juga tidak penting. Toh ini hanya sekedar intermezzo saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengalami kekacauan seperti kosakata dulu, seperti yang kita bahas di atas. Kita ada di masa kini, tetapi kita hidup di masa dulu atau di masa lalu. Kita terbuai dengan kejayaan di masa lalu, dan itu membuat kita puas diri. Padahal situasi dan zaman terus mengalami perubahan. Sebaliknya, ada juga orang yang hidupnya selalu terus-menerus dibayangi oleh kegagalan di masa lalunya. Menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu, padahal masa lalu itu tidak akan pernah bisa kita ubah. Tidak ada tombol rewind untuk masa lalu. Kita tidak mungkin bisa kembali di masa lalu. Kita tahu masa lalu tidak pernah bisa kita ubah. Ada satu kalimat bijak yang perlu kita renungkan menjelang pergantian tahun ini. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu Anda, setiap hari baru adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jika tahun ini menjadi tahun kejayaan bagi kita, jangan terbuai dengan euforia ini secara terus-menerus. Ingatlah bahwa di depan kita masih ada sesuatu yang perlu kita raih dan kita perjuangkan. Jika tahun ini menjadi tahun yang kelam bagi kita, tutuplah tahun ini tanpa kita harus hidup di dalamnya. Apapun yang terjadi di tahun ini, belajarlah untuk bersyukur. Bersyukurlah untuk setiap keberhasilan, tapi bersyukur juga untuk setiap kegagalan yang terjadi. Tahun baru, semangat baru, dan harapan baru. Reinhard Bonnke, seorang penginjil yang telah membawa jutaan orang kepada Kristus, dia memberikan sebuah kalimat bijak bagaimana seharusnya kita mengawali tahun baru. Bonnke berkata, cara yang paling tepat untuk memulai tahun baru adalah menempatkan Tuhan menjadi yang pertama di dalam hidup kita. Sederhana, tapi sangat powerful. Justru di tahun baru ini, kita kerap disibukkan dengan berbagai macam rencana, strategi, atau tindakan-tindakan yang membuat kita berhasil di tahun ini. Jelas itu tidak salah, saya pun juga melakukan perencanaan, strategi, dan hal-hal apa yang saya akan lakukan di tahun ini. Tapi ketika kita menempatkan itu di atas segala-galanya, itu akan menjadi sebuah kekeliruan besar. Sebab sesungguhnya yang menentukan berhasil tidaknya kita adalah ketika kita menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas dan yang pertama di dalam hidup kita. Yesus juga mengajarkan sebuah prinsip. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita memusingkan soal makanan, soal pakaian, soal berkat, tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan prioritas di dalam hidup kita. Maka semuanya itu justru akan ditambahkan kepada kita. Kejarlah sumbernya dan bukan berkatnya. Carilah dan temukanlah hatinya. Maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu semuanya Tuhan akan sediakan bagi kita. Hizkia adalah salah satu raja Yehuda yang paling berhasil. Menariknya, kunci keberhasilan Hizkia bukan ditentukan oleh kecakapannya dalam memerintah, bukan juga ditentukan oleh karismanya yang kuat, bukan juga ditentukan oleh strategi politik yang dijalankannya. Kunci keberhasilan Raja Hizkia adalah
ketika dia memprioritaskan Tuhan menjadi sesuatu yang pertama di dalam hidupnya dan di dalam pemerintahannya. Dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat yang ketiga dikatakan, pada tahun pertama pemerintahannya dan dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kita tahu bahwa kinerja pejabat yang baru saja dilantik, entahkah itu presiden, gubernur, atau wali kota, itu akan terlihat dengan jelas di dalam masa 100 hari pemerintahannya. Apa yang dilakukan di 100 hari pertama kerjanya, itulah yang menunjukkan fokus dan prioritasnya. Demikian pula halnya dengan Hizkia. Apa yang dia lakukan di bulan pertama dan di tahun pertama pemerintahannya. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan keamanan, dan Tuhan memberikan kemakmuran kepada Hizkia. Tidak hanya itu, Hizkia juga mengalami mujizat. Usianya diperpanjang 15 tahun oleh Tuhan. Ini adalah hari pertama, di bulan pertama, di tahun baru ini. Prioritas Anda menentukan keberhasilan Anda. Mari kita tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Hari baru, tahun baru, komitmen baru, dan tentu saja prioritas baru. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat tinggal yang lalu, selamat datang yang baru. Meninggalkan dengan pasti, melangkah tanpa terbebani. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.